Putusan nomor 80 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Partai Buruh sebagai pemohon 1, 2. Mahardika Prakasa Satya sebagai pemohon 2, 3. Wiratno Hadi sebagai pemohon 3, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juni 2023 memberi kuasa kepada Al-Ghifari Aksa SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, 2. Mendengar keterangan para pemohon, 3. Memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 sampai dengan 3.5 dianggap telah dibacakan. 3.5 Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dianggap dibacakan. Kemudian 10, bahwa menurut pemohon 3 dirinya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk pemilihan umum tahun 2024. Menimbang bahwa untuk menilai kedudukan hukum para pemohon akuo, Mahkamah perlu mengkaitkan dengan petitum para pemohon dalam permohonannya yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dan atau partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki perolehan suara paling sedikit 20% dan jumlah kursi DPR atau memperoleh dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Sehingga partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang tidak mengikuti pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat mengusulkan sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terhadap adanya petitum para pemohon demikian dan dikaitkan dengan kedudukan hukum para pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukum sub paragraf 3.6.2 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 garis miring PUU dan seterusnya tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022 mempertimbangkan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang pengujian norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017 akuo adalah 1. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan 2. Perseorangan warga negara yang memilih hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tersebut, Mahkamah telah pula memutus perihal pengujian konstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017 yang diajukan oleh pemohon partai politik, yaitu antara lain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September tahun 2022. Mahkamah dalam putusan sebelumnya memberikan kedudukan hukum pada partai politik
sebagai pemohon dalam permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang 7 2017 karena pemohon tersebut adalah partai politik yang mempermasalahkan perihal jumlah minimum atau ambang batas minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Demikian pula terhadap pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 tahun 2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman atau Partai Idaman. Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut tidak mengikuti pemilu pada periode sebelumnya pada saat mengajukan permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Namun yang dipersoalkan pada saat itu adalah mengenai besaran ambang batas dan bukan mengenai pengusulan calon presiden dan atau wakil presiden. Adapun pemohon 1 dalam perkara aku tidak mempermasalahkan jumlah minimum atau ambang batas minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, melainkan memohon kepada mahkamah agar dirinya sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang tidak mengikuti pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat turut serta mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa selain itu, menurut mahkamah, ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 yang mengatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya adalah dimaksudkan untuk mengatur jumlah minimum atau ambang batas minimum perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah mengikuti pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, oleh karena pemohon 1 adalah partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum pada pemilu sebelumnya, sedangkan norma yang terkandung dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah mengikuti pemilu anggota DPR sebelumnya dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut mahkamah batasan ketentuan dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diberlakukan bagi pemohon 1. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon 2 dan pemohon 3 yang dalam perkara aku mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menurutnya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk pemilihan umum tahun 2024. Selain itu, pemohon 2 dan pemohon 3 juga menyebutkan bahwa dirinya sejak lama telah berpartisipasi untuk demokrasi dan terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024. Terhadap kedudukan hukum pemohon 2 dan pemohon 3 yang merupakan perseorangan warga negara tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022 telah menegaskan pendiriannya terkait pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma pasal 222 Undang-Undang 7 2017 aku adalah 1. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan 2. Perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Dalam kaitan ini tidak terdapat bukti yang meyakinkan mahkamah apakah pemohon 2 dan pemohon 3
merupakan perseorangan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan atau wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024. Berkenaan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74 tahun 2020 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2021 terdapat 4 orang calon hakim Mahkamah Konstitusi. Saya ulangi, terdapat 4 orang hakim konstitusi yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara yang mengajukan permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang 7/2017. Dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manane Pesitumpul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih atau right to vote dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 selanjutnya disebut para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah, sekalipun para pemohon dalam petitumnya tidak meminta besaran ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang telah diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, namun meminta kepada Mahkamah agar partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum pada pemilu sebelumnya tetap dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan ini, Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ikhwal demikianlah, saya ulangi, demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu yang akan datang setelah pemilu 2024, karena para pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, namun oleh karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Menimbang bahwa tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan konstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang 7/2017, 2 orang hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda atau dissenting opinion pada putusan-putusan sebelumnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. 2. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Pendapat berbeda dan alasan berbeda. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki alasan berbeda terhadap kedudukan hukum pemohon 1, serta memiliki pendapat berbeda
terhadap permohonan pemohon 2 dan pemohon 3 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Manahan MP Sitompul, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 6 bulan September tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 11 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan September tahun 2023 selesai diucapkan pukul 14.18 WIB oleh 9 hakim konstitusi dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Taigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.